Shalom anak-anakku, apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa kan? Ya, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Anak-anakku, sampai bertemu kembali dengan Bu Yeni. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat hari ini. Kami anak-anakmu mau belajar sedikit dari firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami untuk belajar, memahami, terlebih melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, judul pembelajaran kita yang pertama yaitu menghormati orang tua. Menghormati anak-anakku, ya, menghormati orang tua. Siapakah orang tua? Orang tua adalah ayah ibu kita. Apakah cukup ayah ibu kita? No. Orang tua bukan hanya ayah ibu kita, tetapi orang yang lebih tua. Jadi jangan salah, orang tua bukan hanya orang tua kita yang merawat, mengasuh, melahirkan kita, tetapi orang yang lebih tua. Jadi sama orang yang lebih tua harus menghormati. Kenapa tuh Bu Yeni? Ya, mari kita belajar ya, kenapa kita harus menghormati orang tua. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, Tuhan memberikan hukum 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, yaitu melalui Musa di Gunung Sinai. 10 hukum Tuhan itu biasa disebut dengan Dekalog atau Dasatitah. Ditulis oleh Tuhan di 2 loh batu. Anak-anakku, Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel bukan tiada maksud. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa Israel ini menjadi bangsa yang setia, sehingga Tuhan memberikan hukumnya agar mereka taat. Lalu apa upahnya kalau bangsa Israel taat? Ya, kalau kita melihat cerita dalam Alkitab, di saat bangsa Israel taat, maka bangsa Israel akan selamat dari penderitaan. Maka hidupnya akan penuh dengan berkat. Nah, kalau ada pertanyaan, loh Bu Yeni, kenapa? Itu kan buat bahasa Israel aja. Tidak anak-anakku. Hukum Tuhan itu bukan hanya berlaku buat bangsa Israel saat itu, tetapi berlaku juga buat kita, anak-anak Tuhan yang sekarang yang hidup di Indonesia saat ini, di Tanjung Anom. Karena kita juga disebut Israel rohani. Kalau ingin hidup kita selamat, kalau ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, ayo anak-anakku, kita taat dan setia pada hukum Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan judul kita tadi? Menghormati orang tua. Ada. Kita bahas hukum yang langsung kelima. Hukum yang kelima, yang lain dibahas nanti. Hukum yang kelima berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini tanah di sini disebutkan di tanah perjanjian. Ayo, siapa yang tahu tanah perjanjian mana? Tanah yang dituju oleh bangsa Israel. Ya, tanah Kanaan.
Begitu luar biasa Tuhan menyayangi bangsa Israel. Di dalam Amsal 1 ayat 8, Raja Salomo menuliskan, "Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Di sini dengan tegas Raja Salomo mengatakan bahwa ayo kita hormati orang tua kita patuhi nasihatnya anak-anakku. Jangan bandel, jangan tidak patuh, gak boleh anak-anakku, kasihan. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena tanpa ayah ibu kita gak ada di dunia ini. Ayah yang mencari uang, mencari nafkah, ibu yang melahirkan kita, mengasuh kita dari kecil sampai sekarang. Tanpa orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya orang tua disebut wakil Allah di dalam dunia ini, anakku. Dari orang tua kita belajar banyak hal. Tidak ada orang tua, kita tidak bisa mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Anakku, hari Minggu kita ke gereja, kalau Jumat kita ikut pelajaran agama. Siapa yang mendidik kita? Orang tua. Gak ada orang tua, kita pulang sekolah gak ada makanan. Siapa yang menyediakan makanan? Kebutuhan jasmani rohani dari orang tua. Terkadang orang tua tegas, sedikit marah dengan kita. Tujuannya apa, anakku? Agar kita berubah, kita menjadi lebih baik. Orang tua tegas itu adalah wujud kasih sayangnya kepada kita, agar kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya ukurannya di dalam Tuhan. Tetap ukurannya Tuhan, anak-anakku. Ya, ayat penutup anak-anakku, Rasul Paulus menasihati kepada kita semua di dalam Kolose 3 ayat 20. Begini bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayo, siapa yang mau indah di dalam Tuhan? Mau kan semuanya? Kalau mau, ayo kita hormati orang tua. Bukan hanya ayah ibu kita, tetapi kita tunduk, kita hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, termasuk kakak kita, tante kita, tetangga kita yang lebih tua. Kita harus berlaku hormat. Sampai di sini anak-anakku, semoga kalian semua memahami. Dan habis ini Bu Yeni mau memberikan soal, kerjakan dan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam kasih.